Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue Andi Boka. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue akan bercerita mengenai tragedi tenggelamnya sebuah kapal di Indonesia. Tragedi ini merenggut ratusan nyawa manusia, di mana tragedi ini disebut-sebut sebagai tragedi kemanusiaan terburuk di perairan Indonesia. Berikut kisah selengkapnya. Kapal motor penyeberangan atau KMP Tampomas II adalah kapal penumpang milik PT Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia yang mengalami kebakaran dan tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo yang termasuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Kapal yang dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Musibah ini menyebabkan tewasnya ratusan penumpang kapal tersebut. Bahkan tragedi ini menjadi dasar diciptakannya lagu fenomenal dengan judul Tampomas yang dibawakan oleh Iwan Fals. KMP Tampomas II yang semula bernama MV Great Emerald diproduksi tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang. Tergolong jenis kapal Ro-Ro atau roll-on, roll-off dengan tipe Skiro Streamer berukuran 6.139 GRT gross registered tonnage dan berbobot mati 2.422 ton. Dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan, kapal ini berkapasitas 1.250 sampai 1.500 orang penumpang. Dengan kecepatan maksimum 19,5 knot, memiliki lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter. Kapal ini dibeli oleh Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PAN dari pihak Jepang, Komodo Marine CSA seharga 8,3 juta dolar Amerika. Kemudian PT Pelni memberi secara mengangsur selama 10 tahun kepada PN. Berbagai pihak heran akan mahalnya harga kapal ini, mengingat kapal ini pernah ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta lainnya hanya seharga 3, juta dolar Amerika atau selisih hampir 5 juta dolar. Berbagai pihak termasuk Jepang sendiri telah menyatakan kapal ini afkir karena telah berumur 25 tahun. Begitu dioperasikan, kapal penumpang ini langsung dipacu untuk melayani jalur Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang atau sekarang bernama Makassar yang memang begitu padat. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya diberi waktu istirahat selama 4 jam dan harus melayani pelayaran selanjutnya. Perbaikan dan perawatan rutin terhadap mesin dan perlengkapan kapal pun hanya dilaksanakan sekedarnya saja. Padahal mengingat usianya yang sudah cukup berumur, seyogyanya kapal ini mendapat perawatan yang jauh lebih cermat. Namun di balik semua kejanggalan itu, pelayaran perdana Tampomas II dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 13 Juni 1980. Rute yang ditempuh ialah Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Pelayaran tersebut mengajak serta sejumlah wartawan dan anggota DPR. Pada pelayaran ini pun yang diikuti oleh beberapa anggota DPR, mereka sempat menyaksikan sendiri dan turut pula mempertanyakan mesin yang sering mengalami kerusakan selama perjalanan. Anggota DPR dari fraksi PDIP Ahmad Subagio menyebut berbagai kejanggalan selama perjalanan, diantaranya kapal yang berputar-putar dalam radius yang sama dikarenakan rusaknya salah satu knop otomatis pengatur mesin kapal dan dibatalkannya acara show kapal karena matinya aliran listrik dalam waktu yang cukup lama. Menurut seorang wartawan, 6 kali mesin kapal rusak selama dalam perjalanan. KMP Tampomas II bertolak dari dermaga Tanjung Priuk hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 1981 jam 7 malam dengan tujuan Ujung Pandang. Perjalanan seyogyanya makan waktu 2 hari 2 malam di atas laut sehingga diperkirakan hari Senin 26 Januari 1981 pukul 10 pagi akan tiba. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Kapal membawa puluhan kendaraan dan 200 motor di atas kapal. Dalam pelayaran tersebut sebanyak 1.055 penumpang terdaftar dan 82 awak kapal berada di atas kapal.
Estimasi total penumpang adalah 1.442 penumpang, termasuk penumpang gelap sekitar 300 orang. Pada tanggal 24 Januari malam, tidak terjadi apa-apa, yang terlihat hanyalah awan senja yang memukau dan pemandangan laut Jawa yang datar. Namun diakui ombak Januari memang sangat besar dibanding bulan-bulan lain. Ombak setinggi 7-10 meter dengan kecepatan angin 15 knot sangat wajar terjadi. Di dalam kapal sendiri direncanakan sebuah acara show di bar kapal dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Namun berbagai tanda keanehan terjadi, diantaranya dibawakannya lagu salam perpisahan oleh seorang penumpang yang bernama Ferry yang kemudian tidak diketahui keberadaannya. Pada tanggal 25 Januari pagi, keadaan berlangsung seperti biasa. Namun 25 Januari malam, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, dalam kondisi badai laut yang hebat, beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi menyebabkan percikan api. Para kru melihat dan mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portable, tetapi gagal. Api semakin menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Akibatnya selama 2 jam, tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal dan usaha pemadam pun tidak dihentikan karena sudah tidak memungkinkan. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan menuju dek atas dan langsung menaiki sekoci. Namun hal ini berlangsung lambat karena hanya ada satu pintu menuju dek atas. Begitu berada di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi sekoci. Beberapa ABK malah dengan egois menurunkan sekoci bagi dirinya sendiri. Dari 6 sekoci yang ada, masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut dan sebagian lagi menunggu dengan panik pertolongan selanjutnya. Kapal lain yang pertama melakukan pertolongan adalah KM Sangihe dengan nakoda kapal Kapten Agus Kasumirat. Sumirat merupakan teman satu angkatan Abdul Rifai di Akademi Ilmu Pelayaran lulusan tahun 1959. KM Sangihe sendiri dalam perjalanan dari Parepare menuju Surabaya untuk melakukan perbaikan kerusakan mesinnya. Mualim 1 KM Sangihe, J. Bilalu, yang pertama melihat kepulan asap dari arah barat dan mengira kepulan asap berasal dari sumber minyak lepas pantai Pertamina. Markonis KM Sangihe Abu Bakar mengirimkan pesan Morse SOS pada pukul 8.15 pagi. KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 9 malam disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 6 dan masih berdatangan kapal lain yaitu KM Adiguna Karunia dan KM Sengata milik PT Parodisa Lines. Pada tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruang mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya, pada pagi hari tanggal 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut yang mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Akhirnya pada siang hari tanggal 27 Januari 1981 pukul 12.45 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 waktu pukul Indonesia Tengah, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampo Mas 2 tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Abdul Rifai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya sempat mengirimkan pesan kepada nakoda KM Sangihe, tolong kirimi saya air dan makanan karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Pesan tersebut disampaikan melalui kapal Tampo Mas 2 yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe yang bernama Bakaila, tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Agus Kasumirat, nakoda KM Sangihe. Dari catatan, kapal tanker Istana 6 berhasil menyelamatkan 144 penumpang Tampo Mas dan 4 jenazah, sementara KM Sangihe menyelamatkan 169 orang dan 2 jenazah. Kapal lain KM Sone tercatat menemukan 29 mayat, termasuk mayat nahkoda KMP Tampo Mas 2 Kapten Abdul Rifai, Odang Kusindar Markonis. KM Tampo Mas 2 selamat
ia ditemukan bersama 62 penumpang dalam Sokoci dekat Pulau Duang-Duang Besar, 240 km sebelah timur tempat Tampo Mas tenggelam pada hari Jumat 30 Januari 1981 pukul 5 pagi. Catatan tim penyelamat hanya menemukan 143 mayat. Sekiranya 288 orang dilaporkan hilang dan 753 orang lainnya selamat. Dari total korban, insiden tenggelamnya kapal Tampo Mas 2 tercatat menjadi musibah perang terburuk keempat dunia setelah Titanic, dengan korban 1.503 tewas tanggal 15 April 1912, Lusitania 1.108 tewas tanggal 1 Mei 1915, dan Empress of Ireland 1.023 tewas tanggal 30 Juli tahun 1906. Menteri Perhubungan saat itu, Rusmin Nurjadin, dalam penjelasannya pada pers di kantor Departemen Perhubungan mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin. Kelainan ini terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya pada kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Karena guncangan gelombang laut yang cukup kuat memungkinkan untuk timbul percikan api dan menyebar. Masinis 3 Tampo Mas 2, Wiswardi Hamzah, mengatakan bahwa Tampo Mas 2 tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Belakangan diketahui baju pelampung atau life jacket tidak dapat digunakan untuk penumpang awam, serta radio portable yang seharusnya ada dalam Sokoci tidak berada di tempatnya. Atas keterangan tersebut, sejumlah awak kapal mendapat sanksi administratif oleh Mahkamah Pelayaran. Ada kesan bahwa kasus ini sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu, meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius. Karena seharusnya bukan awak kapal saja yang bertanggung jawab, tetapi juga pihak-pihak terkait pengadaan kapal tersebut. Mereka mendapatkan untung yang banyak, tetapi terlalu memaksakan pembelian kapal yang tidak layak sehingga merenggut banyak nyawa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.